Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Garis waktu desain grafis Indonesia 1659 hingga 1199. Pada 1659, mesin cetak pertama kali didatangkan ke Indonesia atau Batavia pada tahun 1659. Industri percetakan di wilayah Nusantara berkembang sejalan dengan penerbitan surat kabar dan buku yang diperkirakan berkembang sejak abad ke-17. Ketika mesin cetak pertama kali didatangkan ke Pulau Jawa pada tahun 1659, karena tidak ada operatornya, mesin itu menganggur sampai berpuluh-puluh tahun. Tujuan misionaris mendatangkan mesin cetak era pertama kaitannya dengan niat mereka untuk mencetak kitab suci dan buku-buku pendidikan Kristen. Pada 1744, iklan pertama di Hindia Belanda. 17 Agustus 1744, perintis tumbuhnya iklan di Hindia Belanda adalah John Peterson Kohn. Dia pendiri Batavia dan gubernur jenderal Hindia Belanda pada 1619 hingga 1629. PPPSI, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, mengakuinya sebagai tokoh periklanan pertama di Indonesia. Pada 1893, pemerintah Hindia Belanda mendirikan percetakan negara di Jakarta, pada waktu itu yang tersebar di Asia. Sementara itu, di seluruh Indonesia sudah terdapat 6.500 percetakan, 2.700 diantaranya terdapat di Jakarta. Industri grafik dan dunia penerbitan di Indonesia pada waktu itu sudah mulai menyadari pentingnya desain grafis. 1938, pada tahun ini, berdiri Persegi atau Persatuan Ahli Gambar di Indonesia di Jakarta dengan keanggotaan kurang lebih 30 pelukis. Di antaranya Agus Jajah sebagai ketua, S. Sujono, Abdul Salam, Suminto, Sudibyo, Sukimo, Suromo, Surono, Setosho, Herbert Huta Galung, Shobe, Emiri, Sunasa, dan sejumlah seniman lainnya. Serikat ini sering dianggap sebagai awal seni rupa modern di Indonesia. Tahun 1945. Pada tahun 1943, Affandi sebagai pemeran tunggal pertamanya di Gedung Piltra di Jakarta, yang saat itu sedang berlangsung pendudukan tentara Jepang di Indonesia. 4 serangkai yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur memimpin Saksi Kebudayaan Potra, Pusat Tenaga Rakyat. 1 Agustus 1947. Pada tanggal ini berdiri Balai Pendidikan Universitas Guru Gambar di bawah Fakultas Ilmu Pengetahuan Teknologi Universitas Indonesia di Bandung sebagai cikal bakal berdirinya Fakultas Seni Rupa dan Desain atau FSRD ITB. Pada tahun 1956, Sekolah Pendidikan Guru Gambar ini bersama bagian arsitektur digabung menjadi bagian arsitektur dan seni rupa. Bagian seni rupa terbagi menjadi 2 bidang, yaitu pendidikan seni rupa dan seni lukis. Pada tahun 1949, pada hari Minggu, tepatnya pada tanggal 15 Januari 1950 jam 10 pagi, Akademi Seni Rupa Indonesia diresmikan. Berdirinya di Bangsal Kepatihan Yogyakarta dengan RJ Masih Murto Harjo, 7 Januari 1897 hingga 2 Mei 1973 sebagai direkturnya yang pertama kali atau sekaligus pendirinya, dengan beberapa bagian pendidikan seni. Pada tahun 1974, desain seni rupa terutama di STSRI atau ASRI dan juga FSRD ITB diguncangkan oleh terjadinya peristiwa Desember Hitam yang pecah di ujung tahun 1974 akibat protes yang dilayangkan oleh para mahasiswa yang kritis atas pemberian penghargaan oleh Dewan Juri Pemeran Besar Seni Lukis Indonesia kepada 5 orang pelukis Ade Pirus, Aming Priyanto, Widianta Irsama, dan Abbas Albiansyah karena karya-karya tersebut dianggap bercorak ragam sama, yakni dekoratif dan lebih mengabdi demi kepentingan konsumentif. Pada tahun 1998,
Setelah berpuluh-puluh tahun terbuai oleh pertumbuhan yang begitu mengagumkan, tahun 1998 ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hebat. Krisis dengan cepat merambat ke semua sektor. Puluhan, bahkan ratusan perusahaan, mulai dari skala kecil hingga konglomerat, bertumbangan sekitar 70% lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal juga insolven atau notabene bangkrut. Desember 1998, sekelompok anak muda yang menamakan diri Lembaga Budaya Kerakyatan Taring Padi memanfaatkan grafis sebagai seni publik. Pada 1999, tepatnya pada 2 September 1999, program studi desain grafis Universitas Bina Nusantara dipimpin oleh seorang ketua jurusan, dibantu oleh seorang sekretaris jurusan dengan 3 orang dospem, koordinator bidang ilmu. Angkatan 1 Desain Grafis Universitas Bina Nusantara yang berjumlah 1.153 mahasiswa memulai aktivitas perkuliahan hari pertama.